Halo Mbak Angel, diganggu sebentar lihat-lihatnya. Iya. Ini sebelum kita bicara soal art space-nya, Iya. yang bikin saya penasaran banget adalah namanya, Dialogue. Iya. Sebenarnya awal mulanya memunculkan nama seperti itu dari mana? Dialog gue mungkin awalnya karena kita tinggal di Kemang, terus kita pikirkan kalau Kemang itu identik dengan dulu tuh kampung Betawi yang mungkin sekarang sudah jarang kita lihat. Tapi kita pingin ini mencirikan bahwa ini dari Indonesia, namanya Dialog gue atau bisa disebut juga dialog. Bisa disebut dialog juga. Iya. Oke, nah berbicara soal dialog, ini ciri khasnya kan art space ya Mbak ya. Apakah memang awalnya art space yang menjadi tujuan utama atau fokus utama dari model bisnis dari Dialog gue ini? Awalnya mungkin ya itu art space untuk berdialog. Ya itu tujuan utamanya kita ini ada di sini. Art space dan dialog. Sering sekali untuk membuat pameran-pameran seni seperti ini. Ini kali ini kita bicaranya grafis. Grafis itu adalah merupakan bagian juga dari seni dan desain. Jadi menurut saya kali ini kita patut bicara tentang grafis gitu. Oke, ini kan kalau bicara soal seni, soal art space sebenarnya nggak terlalu banyak ya Mbak ya di Indonesia, atau kita lebih spesifik di Jakarta. Apakah banyak peminatnya yang datang ke Dialog gue untuk berdialog tadi seperti kata Mbak Angel soal seni ini? 2 tahun kita ngeliatin cuman banyak orang yang benar-benar spesifik saja yang mengerti yang namanya itu art space, mereka akan datang. Dan mereka akan melihat apa yang namanya itu art space. Pelan-pelan mereka tahu, oh ini art space. 2 tahun untuk membuat orang umum untuk datang. Tapi Orang umum berarti yang orang umum. spesifik, nggak hanya dari seniman dan... Di luar seniman, di luar orang yang memang bergerak di bidang seni, di bidang art, atau di bidang budaya. Mereka baru orang-orang yang benar-benar umum sama sekali. Baru mereka tertarik. Dari 2 tahun itu inputnya bagus dari orang-orang yang kita katakan orang umum itu tadi. Saya surprise. Berarti orang Indonesia senang banget seni. Orang Indonesia senang banget yang namanya desain. Itu buat saya luar biasa. Ada kemajuan. Nah, untuk orang-orang yang datang ke sini, tadi kalau kita bilang orang umum, apakah memang mereka datang ke sini untuk melihat instalasi mungkin yang sebenarnya kalau dilihat kurang ngerti ya, atau karena Dialog gue ini kan cukup viral di media sosial. Apakah karena mereka datang hanya untuk mencari spot-spot foto aja untuk diposting di Instagram? Sebagian memang masih seperti itu. Sebagian. Tapi saya percaya pelan-pelan lama-lama dengan biasa melihat yang indah, toh mereka akan suatu hari meng-create yang indah juga. Dari hal yang simpel akan menjadi yang besar. Mbak Angel optimis. Iya. Dan apa yang akan Dialog gue lakukan lagi untuk bisa menarik lebih banyak orang untuk bisa semakin mengerti dan datang ke art space memang untuk menikmati instalasi seninya. Dengan selalu berinovasi dengan program-program kita. Dari program exit, program yaitu exit pendidikan di mana kita mengadakan inkubasi untuk anak-anak remaja. Bukan remaja, mungkin di bawah 30 tahun. Itu namanya program exit program. Lalu kita juga ada program budaya, lalu juga ada program yang namanya benar-benar pure art. Berbicara soal program, kayaknya banyak spot-spot lain. Kita boleh lihat boleh, lagi, silakan, Mbak Angel. Oke, kita lihat lagi ke tempat lainnya. Kita udah di lokasi kedua nih, Mbak. Tempat main gue. Ini emang namanya tempat main gue. Tempat ini ceritanya waktu itu kliennya Nike Indonesia. Ini contoh ya, ini contoh di pameran kita lagi ngomongin grafis. Jadi satu persatu ini ada bagian-bagian, misalnya ini studio ini siapa, karyanya apa aja. Kalau ini memang tentang tempat main gue, tapi kliennya Nike Indonesia, agensinya ini. Itu semua ada. Nah, kebetulan dibikinnya di Dialog. Kita udah punya Bekraf ya, Mbak ya. Iya. Apakah ini salah satu yang juga akhirnya menjadi salah satu jalur dari Bekraf dan kerjasama dengan Bekrafnya cukup banyak? Ya, sekarang kita mulai, mungkin ini yang pertama kerjasama dengan Bekraf, kita bicara tentang grafis dan bagaimana grafis itu bisa go global. Bukan cuma di Jakarta atau di Indonesia, tapi bisa keluar. Anak-anak grafis Indonesia bisa pergi keluar dan memamerkan karya-karya mereka yang menurut saya itu juga sangat, sudah potensinya luar biasa. Bukan cuma luar saja, tapi kita tuh punya ciri khas yang mungkin negara lain nggak punya. Oke. Nah sekarang kita bicara soal modal. Kita di bisnis kan ya Mbak. Bisnis pasti hubungannya sama modal. Satu lokasinya di Kemang, kawasannya cukup elit. Berapa sih modalnya? Modalnya passion. Oke. Modalnya passion. Kalau nggak ada passion, saya rasa mendingan jadiin yang lebih menguntungkan ya, gitu. Karena buat saya sangat personal ya. Sangat personal tuh seperti apa Mbak?
Sebenarnya gini, lebih kepada pendidikan. Pendidikan menurut saya adalah kunci untuk semua bangsa, semua negara untuk memajukan bangsanya sendiri. Nah, salah satunya mungkin dengan art space yang saya punya, tempat ini bisa memberikan sedikit pendidikan bagi khususnya anak-anak muda Indonesia yang tinggal di Jakarta maupun beberapa kota yang kadang suka datang ke sini, ada yang dari Malaysia. Banyaknya sih moto tangga, tapi dari situ mereka mulai sadar bahwa ini adalah sebuah pameran yang selalu berganti-ganti dan selalu temanya lebih inovatif dan edukatif. Tadi Mbak Ijal sempat ngomong, saya lebih baik bikinnya yang menguntungkan. Apakah berarti art space ini tidak menguntungkan? Pastinya ada menguntungkan juga. Kalau enggak, kita nggak punya dana untuk mengelola program-program kita sendiri. Makanya kita ada kafe, ada toko. Jadi kalau kamu datang ke sini, pastinya apa yang kamu makan itu akan membalik lagi menjadi event-event yang bisa juga memberikan itu tadi pendidikan, pengetahuan yang mungkin nggak bisa dihitung dengan angka. Dan kita juga suka ada talk show yang misalnya inspiratif buat anak-anak muda. Misalnya kita ngomongin apa sih Grow Box? Kita juga ngomongin tentang komunitas-komunitas sosial, bisnis yang memiliki nilai sosial juga gitu. Itu ada Nusa, ada Sanusa, ada banyak sekali anak-anak yang memang kita juga lihat atau menemukan atau mendukung atau mengcoaching anak-anak itu. Nah, ada yang lebih menarik lagi, kita lihat spot yang terakhir, restorannya yang dipunyai Dialog Gue. Boleh kita lihat lagi, Mbak Ijal? Ini cukup gede ya ternyata tempatnya, Mbak ya. Ini kita udah di area restoran, emang nggak terlalu gede ya Mbak ya? Memang bikinnya kecil kalau restorannya karena yang tonjolkan memang art space-nya, bukan kafenya. Iya. Tapi yang cukup menarik sebenarnya ini ya Mbak ya, background-nya. Ini apa ceritanya? Karena memang lagi grafik ya, grafis. Jadi kita ini memang setiap studio atau freelancer itu kita tampilkan. Nah, yang kali ini memang tentang Danone ya. Danone itu hire salah satu ilustrator dan juga grafisnya gitu. Mereka pakai anak-anak grafis jadinya seperti ini. Nah, kita pakai backgroundnya untuk kafe. Nanti bulan depan juga akan ganti lagi. Oke. Nah, terakhir untuk mungkin ada orang-orang yang tertarik bikin pameran atau mungkin bikin event di Dialog Gue. Caranya gimana sih, Mbak? Caranya salah satunya kita pasti pakai screening, nggak semua kita terima. Harus ada yang namanya art, design, culture, music. Nah, musiknya juga kita certain music yang kita mau gitu. Jadi harus ada screeningnya terlebih dahulu untuk mereka yang mau pameran. Oke, thank you banget Mbak Ijal udah diganggu waktunya. Semoga Dialog Gue semakin bisa pendidikan dan seni. Thank you Mbak. Banyak. Iya, Bye. thank you.